Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Yanimar Fadilah. Di sini saya akan membuat video guna melengkapi tugas UTS mata kuliah kebijakan publik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih jika saya menjadi presiden dan kepala daerah, kebijakan apa saja yang saya buat guna menghadapi virus corona ini. Ya, langsung saja untuk yang kebijakan pertama, jika saya menjadi presiden, saya akan langsung menerapkan kebijakan melakukan tes massal. Alasannya apa sih saya melakukan tes massal langsung? Karena agar orang-orang yang sudah terinfeksi corona tidak dapat diketahui secara cepat, supaya tingkat menularkannya itu semakin menurun. Karena orang-orang yang sudah terinfeksi itu akan mendapat pertolongan langsung dan melakukan isolasi. Agar tidak menularkan ke orang lain. Jika kita tidak secara cepat mengetahui orang-orang yang sudah terinfeksi, maka orang itu pun dengan mudah melakukan aktivitas seperti biasa dan berkontak fisik kepada orang yang sebenarnya sebelum kena, dan yang mengakibatkan akan menularkannya, dan semakin banyak bertambahnya orang-orang yang sudah terjangkit virus ini. Itulah kenapa alasan saya menerapkan kebijakan tes massal langsung. Seperti juga contoh di Korea Selatan, bahwasanya pemerintahan di sana juga langsung menerapkan kebijakan tes massal, dan hasilnya pun dapat diperkirakan bahwanya menurun angka orang yang terinfeksi virus ini. Ya, untuk kebijakan yang kedua, saya akan menerapkan kebijakan melarang orang-orang dari kota-kota besar untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu. Karena alasannya untuk memutus rantai penularan ke kota-kota kecil yang sebenarnya tingkat penularan itu sangat kecil. Karena biasanya aktivitas yang dilakukan di kota-kota kecil itu sangat minim, dalam artian orang-orang yang ada di kampung itu hanya bertemu dengan warga-warga lokal. Karena menurut saya virus ini kan asalnya dari luar negeri ya, dan sudah pasti masuk Indonesia karena ada orang Indonesia yang kontak fisik dengan orang luar negeri, atau orang luar negeri yang datang ke Indonesia, dan yang kemungkinan besar akan bertemu dan berkontak fisik orang asing itu ya ada di kota besar itu. Dan lalu orang-orang di kota besar itulah yang bisa menularkan orang yang ada di kota-kota kecil dengan mereka pulang kampung. Sehingga itulah mengapa saya menerapkan kebijakan ini, supaya penularan ke kota-kota kecil itu semakin menurun tingkatnya, seperti itu. Kebijakan yang terakhir saya akan terapkan itu adalah pemerintah menanggung beban biaya yang dirasa cukup memberatkan dalam pandemi COVID-19 ini. Pada saat pandemi ini sudah pasti banyak sekali yang merasakan dampaknya, terutama dampak di bidang ekonomi yang sangat memberatkan bagi semua kalangan, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat merasakan beratnya dampak ekonomi. Banyak sekali penghasilan yang mulai berkurang akibat dampak ini, dan bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya, yang mengakibatkan tidak ada lagi pemasukan. Maka dari itu pemerintah harus siap menanggung beban biaya bagi masyarakat dengan cara misal menggratiskan biaya listrik selama masa pandemi ini, dan menggratiskan untuk memsubsidi pajak sehingga masyarakat tidak pusing dengan menghadapi virus, tidak pusing untuk menghadapi masa-masa pandemi ini, karena sudah tidak ada beban yang harus kita bayar lagi, dan yang sebenarnya adalah kesehatannya aja, seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke kebijakan jika saya menjadi kepala daerah ya. Di sini saya akan menerapkan dua terlebih dahulu kebijakannya. Yang pertama itu kebijakan melarang orang untuk pulang kampung dari perantauannya. Ini kebijakan ini dibuat untuk mendukung kebijakan yang tadi saya sampaikan jika saya menjadi presiden. Karena agar orang-orang itu tidak menularkan kepada warga kampungnya, yang bisa mengakibatkan semakin mempercepat penyebaran dan tambah luas virus ini, dan bisa menambah orang yang terinfeksi corona ini. Namun jika alasan perantauannya itu karena benar-benar mendesak, semisal perantau untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan dengan kerja di kampung, itu masih bisa diperbolehkan untuk merantau.
tapi harus lebih dahulu mengisolasi di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh kepala daerah. Itu selama 2 minggu agar bisa mencegah penularan ini jika orang itu sudah positif corona. Jika misal orang-orang itu yang sudah balik positif corona, maka akan dirujuk ke rumah sakit dan ditangani dengan secara khusus. Namun jika orang itu negatif, maka bisa diperbolehkan balik ke rumahnya masing-masing, seperti itu. Ya, untuk kebijakan yang kedua, saya akan menerapkan kebijakan dengan menutup tempat-tempat yang bisa saja menimbulkan keramaian. Saya akan menutup tempat-tempat yang bisa saja menimbulkan keramaian seperti objek wisata, bioskop, diskotik, tempat prostitusi, karaoke, agar penularan virus ini semakin melambat dengan tutup tempat-tempat ramai seperti itu. Supaya juga masyarakat tidak akan kemana-mana dan di rumah saja dengan ditutupnya akses tempat-tempat keramaian seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak tutur kata yang saya kurang berkenan. Mohon dimaklumi dan mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.